dikenal sebagai drummer band Harapan Jaya, nama Upit sempat berada di puncak popularitas pada akhir tahun 90-an. Drummer wanita yang satu ini melegenda pada masanya. Menjadi idola serta digandrungi para penikmat musik rock, seolah menjadi label wanita yang memiliki nama lengkap Nufitri Jatnika. Bagaimana tidak, saat itu penggebuk drum wanita sangatlah jarang. Tak heran, sosok alumni ITENAS ini pun menjadi daya tarik tersendiri dari band yang disinggahi oleh Edi Brokoli sebagai vokalis, Junet dan Ogi pada gitar, dan Ape di bass tersebut. Hingga akhirnya Upit pun memilih hengkang di tahun 2004. Dan 3 tahun kemudian menjadi pentolan band Indie Cuts yang mengusung musik elektropunk. Masih menjadi penggebuk drum wanita yang energik. Nama Upit kembali dikenal dan melegenda sebagai drummer wanita Harapan Jaya, Boys Are Toys, Cuts Band, hingga engineer untuk band pop Goodbye Badminton. Perjalanan aku emang mulai dari musik sampai sekarang istilahnya populernya namanya wellness gitu kan ya. Dari mulai musik sama wellness itu emang serba tidak sengaja, jadi tidak direncanakan sebenarnya gitu, baik itu musik maupun si wellness itu. Jadi kayaknya waktu itu emang karena senang aja dulu waktu bermusik gitu. Awalnya memang gitaris gitu kan ya, terus udah gitu bosan gitu, terus ngelihat waktu itu temen cewek ngedrum gitu ya, wah kayaknya oke ya, kayaknya seru aja gitu. Tapi nggak di-ACC kan sama orang tua. Jadi padahal bapak aku tuh drummer sebenarnya, tapi dia pengen anaknya jadi gitaris klasik gitu kayaknya ya, dan itu gagal karena iya sih aku jadi gitaris tapi punk gitu. Itu gagal gitu kan ya, dan akhirnya jadi drummer nggak dikasih nggak disekolahin, nggak apa, pokoknya mah nggak dikasih support gitu kan sebenarnya. Tapi terserah sih kalau kamu mau berkegiatan mah ya silahkan gitu. Nah akhirnya latihannya juga pakai bantal-bantal gitu di kamar itu, dan akhirnya kerekrut lah sama waktu itu Harapan Jaya waktu itu sekampus soalnya. Jadi dia ngelihat aku di acara bazar gitulah, bazar kampus lah gitu ya. Apa sih? Lupa namanya, acara kampus lah. Wah ini kayaknya bisa nih kita ambil drummer cewek karena emang masih jarang gitu. Nah udah gitu, tapi dari sisi personal kali ya, personal tuh aku tuh banyak mikir kan orangnya gitu. Jadi dari dulu juga aku tuh selalu mempertanyakan banyak hal sebenarnya yang mungkin usia juga gitu ya, banyak hal-hal yang nggak kejawab dan itu bikin gundah gitu. Nah ketika akhirnya sempat naik gitu kan lah ya, karena masuk ke major label gitu kan ya, ya istilahnya mah untuk pertama kalinya tuh ada fans gitu kan ya, itu juga cukup shock gitu, cukup kayak oh ini gimana ya gitu ya, aku tuh harus gimana gitu kan, maksudnya takut salah lah, takut ini, takut diomongin atau apapun segala macam tuh. Memang aku tuh dulu gitu banget lah orangnya gitu. Nah sampai akhirnya menikah, terus fokus sama keluarga dan kegiatan bareng keluarga gitu kan ya. Nah tapi kan itu tetap ada gitu, tetap ada. Tapi entah gimana, memang harus seperti itu di titik sekitar usia 40 itu drop itu gitu secara mental and physically itu. Jadi mental dalam arti nggak tahu lah itu state-nya disebutnya mental breakdown atau apapun itu, udah nggak bisa ngontrol diri gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya diperiksain mah mungkin depresi entah apa itu gitu. Nah kemudian secara fisik juga itu udah tandanya tuh udah banyak gitu. Dari mulai HNP, autoimun, jantung dan lain-lain itu sebenarnya udah berdatangan sih tanda-tanda itu. Tapi ya aku teh ya udah gitu ya, maksudnya berkegiatan aja seperti biasa gitu. Nah akhirnya gara-gara mental breakdown itu mencari way out kan pada saat itu. Nah gak sengaja lah ketemu sama satu metode yang jadi gerbang lah, itu jadi gerbang aku masuk ke dunia wellness sebenarnya. Popularitas yang dimiliki wanita yang kini lebih dikenal dengan nama Nika ini ternyata menjadi awal sebuah fase baru di hidupnya. Dirinya pernah merasa berada dalam lingkaran pencarian jati diri, terlebih saat mengalami banyak hal bahkan drop fisik yang menahun. Seiring berjalannya waktu, kehidupan pun menggiringnya untuk lebih dekat dengan Tuhan.
Bersama sang suami, ia membentuk Komuji atau komunitas musisi mengaji. Dan proses pencarian jati diri pun mulai menemukan puzzle-puzzle yang tadi sengaja akhirnya mengenalkannya dengan dunia human design. Atau banyak dikenal dengan sebutan wellness. Ya ini gimana ya, ini aku harus waras gitu, ini pokoknya harus gimana gitu. Dan waktu itu emang aku nggak bisa ngakses psikolog atau apa gitu, ya kebenaran dikasih jalannya gitu aja kayaknya gitu ya. Tapi ya nggak berhenti di situ, apalagi kan maksudnya pada saat itu yang benar-benar besar memotivasi itu adalah anak-anak kan gitu. Anak-anak kebenaran kan anak-anak aku teh ya gitu ya, generasi sekarang makan berbahasa Inggris gitu ya. Jadi dia udah kayak ngomong, you have to promise me gitu kan, harus sembuh gitu kan, harus bangkit lagi gitu. Aduh itu memang cukup memotivasi gitu kan. Nah akhirnya kan aku nggak tahu mau gimana gitu, nggak ngerti juga. Ya tapi akhirnya kan berdatangan lah ya, apa sih namanya, si jawaban-jawaban itulah, entah lewat bacaan, entah lewat tontonan atau apa, sampai akhirnya ada orang yang coba deh, padahal dia ternyata pas udah selesai dia datang ngasih tahu aku human design itu, terus akhirnya aku mempelajari gitu ya, aku ketemu lagi sama orang itu, tadinya mau diskusi gitu kan, dia bilang aku nggak tahu sama sekali tentang human design, cuma pengen ngomong aja kamu waktu itu, katanya gitu. Nah serandom itu sebenarnya si step-stepnya tuh gitu ya, ketika akhirnya aku berniat aku kayaknya harus sembuh gitu kan. Nah step-stepnya itu berdatangan gitu aja sampai akhirnya ya kebenaran aja aku berjodohnya sama human design. Pasti di cerita orang lain berbeda lagi gitu kan ya. Mengenal diri sendiri, ternyata itulah yang menjadi kunci dari pencarian ini. Lewat human design, diakuinya cukup banyak membuka pintu-pintu yang membawanya menuju fase babak baru dalam hidup ibu dari 3 anak ini. Tak hanya mengenal diri sendiri, dengan human design, dirinya mulai memahami potensi alami, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki, agar dapat mengontrol setiap hal yang datang dalam hidupnya. Ternyata manusia itu bukan hanya fisik gitu. Ya kalau misalnya bahasa sekarang tuh body, mind, and soul. Nah mungkin dulu aku fokus hanya ngebenerin fisiknya aja. Nggak kepikiran tuh mind and soul-nya tuh harus ada treatment juga gitu. Karena ya nggak kepikiran aja gitu kan. Nah ketika masuk ke human design, itu juga nggak sengaja, tidak dalam rangka mau ngebenerin HNP sebenarnya gitu. Tapi kan pembenahan diri terjadi tuh gitu. Mulai mengenal diri aku yang mana, mulai ini gitu kan ya. Nah akhirnya secara mind and soul tuh ke treatment gitu. Dalam waktu 2 tahun itu HNP-nya signifikan karena aku udah bisa olahraga gitu kan. Tapi tidak mengecilkan si proses-proses terapi fisik itu juga penting, nggak bisa salah satu lah gitu. Jadi ya kalau mind and soul-nya doang tapi fisik enggak ya nggak bisa juga gitu ternyata gitu. Nah cuma waktu itu aku fisik doang karena ya mungkin lebih konkret aja gitu ya. Ya udah tusuk jarum terapi apa segala macam kan. Tak pernah ada yang tahu dengan rencana Tuhan. Hal itu juga yang ia rasakan saat mulai intim dengan human design. Hingga akhirnya ia pun terpanggil untuk berbagi dan terus mendalami apa itu human design. Dan bertemulah dengan pakar-pakar wellness. Kurang lebih 4 tahun mengenal human design, Upit mulai mendapatkan sertifikasi yang menjadi identitas kuat untuk berbagi lebih meluas dan membantu siapapun yang ingin lebih mengenal dengan dirinya sendiri. Pengajarnya orang Kanada juga, kebenaran kan human design emang lahirnya di Kanada gitu kan. Nah dapet, ya akhirnya nyemplung deh gitu. Sebenarnya nggak sengaja sih untuk akhirnya, kayaknya aku ngambil sekolah buat jadi praktisi, nggak ada sama sekali gitu. Kayak ini mah emang aku butuh aja gitu. Nah ternyata ya orang lain ada yang butuh juga, ya udah aku berbagi aja gitu, apa yang aku dapetin aku bagiin aja gitu. Gimana akhirnya pada saat itu aku melewati masa-masa berat gitu di hidup aku. Tak banyak yang tahu apa itu human design. Sebuah konsep memahami energi unik seseorang melalui desain manusia chart, atau ia menyebutnya dengan blueprint,
yang berfungsi menunjukkan potensi, tantangan, dan cara paling selaras bagi seseorang untuk membuat keputusan dan berinteraksi dengan dunia. Bahkan human design diakuinya membantu dirinya membangun kembali individualitas dengan melepaskan diri dari ekspektasi sosial. Cara bahasa tuh blueprint kan disebutnya. Udah gitu ya secara bahasa definisinya tuh waktu itu juga agak sulit aku pahami gitu. Jadi itu naon gitu kan. Nah tapi setelah aku jalanin gitu kan ya, mulai mengerti gitu ini tuh apa. Dan memang ternyata tidak berbicara masa depan, tidak berbicara masa lalu gitu kan ya, tidak berbicara takdir juga gitu kan ya. Itu juga kan di awal agak ada kekhawatiran gitu, kayak takut membatasi diri jadinya, terus ya jadi mengafirmasi hal-hal yang misalnya ya pokoknya jadi terbatas aja gitu kan ya. Ya jadi masuknya juga pelan-pelan gitu, aku nggak mau langsung gebrus gitu kan ya, pelan-pelan aku pelajari gitu kan. Nah ternyata dia teh sebenarnya nggak ngomongin masa depan, nggak ngomongin masa lalu, jadi ngomongin apa? Ternyata dia hanya ngomongin kalau misalnya aku biasanya pakai itu setelan pabrik gitu. Jadi kalau barang gitu kan ya, misalnya kendaraan atau gadget gitu kan, ada setelan pabriknya kan. Nah dia tuh ternyata hanya ngomongin itu gitu, dia nggak ngomongin masa depan terserah kamu gimana cara ngejalaninnya, keputusan ada di kamu, kontrolnya ada di kamu, dia bilang. Begitupun kamu bagaimana merespon masa lalu juga itu mah kontrolnya ada di kamu, saya cuma ngasih tahu setelan pabrik kamu tuh kayak gini, cina gitu. Nah terus buat apa kita tahu setelan pabrik kan gitu kan ya. Nah, itu tuh kayak tahu titik start kita. Kalau misalnya kalau gadget nih ya, kita minimal tahu misalnya ini tuh Windows gitu kan ya, terus RAM-nya berapa, ininya apa supaya apa ya, supaya misalnya kalau apapun itu yang mau kita install atau mau kita modif itu tuh berdasarkan itu gitu. Nah jadi ternyata bukan buat melimitasi, pas udah dipelajari lebih jauh tuh kadang-kadang kan kayak zodiak tuh ya, Taurus mah begini misalnya gitu, ini begini. Di sini juga ada archetype-nya ada kayak gitu, tapi itu cuman setelan pabrik yang mana itu bisa kita adjust sesuai situasi dan kondisi sebenarnya. Tapi bagaimana kita mengadjustnya berdasarkan awalnya itu mau ngejust tuh dari apa, ini teh si titik startnya. Kalau misalnya warna mah kan mau ngejust mau bikin oranye, nah kita lihat adanya apa, adanya kuning, berarti tambahin merah, nah gitulah. Bagi Nika, yang kini dikenal sebagai praktisi human design atau human design reader, kepuasan bukan hanya saat dirinya mampu hidup lebih tenang setelah mengenal diri, namun saat apa yang ia bagi dirasakan oleh orang lain dan mengalami perubahan dalam memandang kehidupan untuk menjalani hidup lebih otentik dan selaras dengan diri sendiri. Ada harapan dia jadi bersemangat kembali gitu hidupnya tuh gitu. Nah itu tuh jadi alhamdulillah aku membantu lah gitu kan ya. Nah tapi di luar itu juga banyak yang akhirnya ada dampak-dampak yang nggak semuanya, jadi tergantung juga gitu ya, dampak-dampak yang lumayan signifikan ke tubuh. Misalnya tuh ada yang sempat ada yang benjolan di leher itu cukup besar gitu ya. Nah ketika kita buka gitu ya si setelan pabrik itu gitu, kayaknya kata aku tuh kalau kayak gini berarti masalahnya di kurang istirahatnya, karena secara mesin ini tuh sebenarnya harus istirahat sering, misalnya gitu kan, beberapa 2 jam sekali 3 jam sekali itu harus rebahan. Nah itu disebutnya tipe proyektor lah gitu kan ya. Nah kita coba kalau kamu atur itu, apakah ini mengecil apa tidak, misalnya gitu. Nah dia mau waktu itu willing to eksperimen, dia cobain aja atur, kebenaran udah udah kerja mandiri lah, jadi udah entrepreneur ya gitu, jadi udah nggak kerja ke orang, jadi bisa atur sendiri tuh kan, dia atur. Nah ternyata works mengecil gitu. Jadi kadang-kadang aku bilangnya tuh mungkin burnoutnya di setiap orang tuh mesinnya tuh beda-beda tuh ininya gitu, apa sih namanya, kayak tandanya gitu. Nah pada saat itu mah ada yang seperti itu, wah oke nih, ada yang eksimnya berkurang kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya bukan aku yang heal gitu kan, tapi itu healingnya tuh ya bener-bener self healing, karena dia akhirnya paham dirinya gitu, tahu akhirnya cara buang sampahnya gitu kan, ngebersihinnya, terus tahu kalau udah mau
apa ya, misalnya teh sebelum overheat lah gitu ya, kalau misalnya kendaraan sebelum overheat, kalau ini teh udah tahu. Nah jadi nggak meledak dulu gitu, nah kayak gitu-gitunya tuh terjadi. Nah di beberapa mah memang yang mungkin bisa dilihat secara mata mah ya akhirnya fisik, tapi di bagian mind and soul-nya juga terjadi tuh transformasinya gitu. Happy sih sebenarnya kalau lihat gitu. Tak terhenti sampai di situ. Jejak musisi yang sudah menjadi bagian dalam hidupnya tetap hadir dan ada. Musik juga memberikannya inspirasi bagi Nika untuk membuat sound healing dan menjadi part of human design. Kan juga di Komuji ini ya, di Komuji. Nah bareng sama suami sama Pak Egi juga kan kita berusaha ngebuka cakrawala bahwa kalau jadi musisi itu nggak melulu harus bikin lagu dan tampil selesai gitu, tapi kan ada ranah-ranah lain atau apa yang namanya bidang-bidang lain yang sangat membutuhkan musik gitu. Salah satunya adalah kesehatan, pendidikan gitu ya, film ya, intinya lintas disiplin ilmu yang lain tuh sebenarnya nggak bisa terlepas juga dari musik ternyata gitu. Jadi nggak mentok di situ loh karir kalian gitu. Nah akhirnya aku memang iya, makanya dari sejak berkeluarga itu mungkin secara tampil tuh jarang banget lah gitu kan. Tapi kan ngerjain scoring film, jingle gitu kan, udah gitu di audio production juga gitu. Nah terakhir ini ketika udah masuk ke human design, masuklah ke audio frekuensi itu gitu. Terinspirasi oleh Indra Ki sebenarnya aku. Karena dia udah duluan dengan oksitron itu kan. Wah bisa ini teh, kata aku teh gitu. Tertariklah untuk mendalami lebih dalam gitu, walaupun secara sekarang praktek mah masih disebutnya sebagai sound healer, cuman sebenarnya lebih banyaknya main di frekuensi digital sih gitu. Di usianya yang masuk di fase 40, apa yang ia lewati telah berhasil diterimanya. Dan kini, fase-fase titik terendah pada masa lalu dan pencarian jati dirinya sedikit demi sedikit mampu ia pahami. Bahkan wanita yang selalu tampil dengan rambut pendeknya ini merasa lebih tenang bisa mengoptimalkan potensi diri dalam pekerjaan, hubungan, dan pengembangan diri selanjutnya. Yang pasti, ia merasa dengan mengenal lebih dalam akan diri, ia dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan kembali serta mengembalikan semua titipan Sang Pencipta dengan sebaik-baiknya.